Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Diajak kondangan bersama kuntilanak. Kisah nyata ini dialami sendiri oleh teman penulis bernama Kamino almarhum. Pengalamannya membawa penumpang makhluk dari dunia lain tak pernah ia lupakan dalam kehidupannya. Baginya kejadian itu menjadi penyesalan seumur hidup. Kalau saja aku tidak membawa penumpang kuntilanak dan diajaknya berhubungan intim, aku tidak menderita impoten permanen seperti ini. Bisik hatinya penuh penyesalan, tapi apa hendak dikata, ibarat peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Peristiwa ia berlangsung sekitar 20 tahun lalu, tepatnya di bulan haji. Tradisi masyarakat Kabupaten Langkat di bulan haji digelar hajatan, pesta perkawinan atau sunatan. Setiap Sabtu dan Minggu ada saja warga yang menggelar pesta. Penghasilan kami narik gojek mengantarkan penumpang ke tempat kondangan dalam satu hari bisa mencapai Rp100.000. Suatu penghasilan cukup besar di zaman itu. Kamino kadang kala sampai dini hari baru pulang ke rumah orang tuanya. Dulu ia dan keluarganya tinggal di kawasan lingkungan 2 Kelurahan Perdamaian, Stabat. Malam minggu itu cuaca kota Stabat Kaplangka sumut, sangat cerah, bulan purnama dan ribuan bintang menghiasi angkasa. Bagi Kamino tidak ada rasa letih meskipun seharian menyelusuri jalan raya mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Rencana hendak meminang Anissa, gadis yang telah dipacarinya selama 2 tahun, memotivasi Kamino untuk giat mencari uang. Tengah malam itu Kamino barusan saja mengantarkan penumpang ibu-ibu ke tempat kondangan di desa Batu Melenggang, Kec Hinai. Malam sudah menunjukkan pukul 0 WIB. Ia berniat hendak pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan sampai ke kota Stabat, Kamino tidak mendapatkan penumpang. Tapi begitu tiba di simpang maut Kuala Bingai, Kamino melihat ada seorang perempuan berdiri di pinggir jalan menyutup ojeknya. Kamino berhenti di depan perempuan berambut panjang sebatas pinggul. Tubuhnya tinggi semampai, seksi bagai gitar spanyol dan sangat indah dipandang mata. "Mas, tolong antarkan aku ke tempat kondangan di desa Tanjung Beringin," pintanya. Kamino hanya diam membisu menatap wajah cantik rupawan perempuan itu. Dalam hatinya sebenarnya ia malas mengantarkannya, tapi ia tidak ingin mengecewakan penumpang. Rezeki tidak boleh ditolak, begitu bisik hatinya. "Tolonglah Mas, yang pesta teman akrabku. Pasti dia marah kalau aku tidak menghadiri pesta pernikahannya." Rengek perempuan itu manjat. Ia mengedipkan matanya menggoda. Darah Kamino berdesir. "Ayolah Mbak," katanya. Perempuan itu lalu mengempaskan bokongnya ke atas sadel sepeda motornya. Tangan mulus perempuan itu memeluk pinggangnya. "Lainnya dari cerita misteri, jangan ngebut Mas, santai aja," pintanya. Suara perempuan yang diboncengnya terdengar sangat nyaring di telinganya. "Namanya siapa Mbak dan rumahnya di mana?" tanya Kamino. "Namaku Kuntila Puspita Dewi Mas, panggil aja Dewi, jangan pakai Mbak. Umurku baru 20 tahun Mas, rumahku di Rantau Kuala Simpang, Aceh Tamiang.
Aku ketiduran dalam bus Mas, begitu terjaga dari tidur sudah sampai di depan kantor Koramil. Aku minta berhenti dan bus berhenti di simpang maut. Katanya, mengapa pergi sendirian tidak bersama pacarnya? Tanya Kamino. Kemudian, aku belum punya pacar Mas. Aku ini janda, jawabnya. Anaknya berapa? Tanya Kamino. Enggak punya anak Mas. Suamiku meninggal 2 tahun lalu korban kecelakaan lalu lintas. Sejak suamiku meninggal aku menjanda. Dan Mas sendiri sudah punya istri. Ia balik bertanya. Sudah, jawab Kamino berdusta. Sudah punya anak Mas? Belum. Sudah berapa tahun menikah Mas? Setahun. Perempuan itu ternyata enak diajak bercerita, tak terasa perjalanan sudah hampir tiba di tempat tujuan. Mas, di simpang pasar 8 nanti belok katanya. Begitu memasuki simpang pasar 8 di kecamatan Hinai, terlihat ramai tamu undangan keluar masuk menuju ke tempat pesta. Padahal tadi saat Kamino lewat di simpang itu, setelah mengantarkan sewa dari desa Batu Melenggang, terlihat sepi. Mengapa sekarang terlihat ramai? Bisik hatinya merasa heran. Tapi orkes dangdut menyemarakan pesta pernikahan malam itu membuat Kamino terlena dan larut dalam suasana gembira. Kedatangan Dewi disambut peluk cium menyambut tamu. Kamino diperkenalkan sebagai pacar barunya. Pemuda itu hanya senyum-senyum saja. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Dewi mau menemui pengantin wanita. Katanya. Kamino hanya mengangguk. Dia duduk sambil menyantap sepiring nasi putih bersama lauk pauknya dengan lahapnya. Dia asyik menonton pertunjukan orkes dangdut, sehingga tidak memikirkan hal-hal gaib yang terjadi di depan matanya. Ketika matanya melihat Mia, Kamino mengernyitkan dahi. Itu kan Mia, penyanyi dangdut yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Mengapa dia ada di sini jadi biduan lagi? Gumam hati Kamino bertanya-tanya. Tidak mungkin Mia, dia kan sudah meninggal dunia. Wajahnya memang mirip seperti pinang dibelah dua. Bisik hati Kamino. Mas, yuk kita ke rumah temanku. Mas mau pulang sudah tanggung, mendingan pulang besok pagi aja. Di rumah temanku Mas bisa istirahat, ujar Dewi. Benar juga. Bisik hati Kamino. Dewi mengajak Kamino ke rumah temannya. Mereka berjalan melewati gang-gang yang sempit. Bangunan rumah sangat rapat berdempetan. Gang masuk ke rumah teman Dewi hanya pas untuk ukuran tubuh dan bentuk bangunan rumah itu bermacam-macam sesuai dengan status keluarga yang membangunnya. Ada yang berdinding beton dan berlantai keramik, ada juga yang hanya berdinding gedek bahkan tidak berdinding sama sekali. Tiba di sebuah rumah bercat putih, Dewi berhenti. Ini rumahnya Mas, katanya. Pintu rumah yang terkunci dibuka, keduanya memasuki rumah itu. Cahaya dalam rumah itu remang-remang. Klik di sini untuk membaca cerita misteri lainnya. Penghuni rumah ini kemana? Tanya Kamino. Di tempat pesta tadi, besok pagi mereka pulang, jawab Tila. Jadi di rumah ini kita tinggal berdua. Tila hanya mengangguk. Duduk dulu Mas, kita ngobrol sambil minum kopi, ujar Tila. Kamino hanya mengangguk. Tila selain menyeduh kopi hangat, ia ganti pakaian begini. Begitu ia muncul sambil membawa minuman, Tila mengenakan busana tipis tembus pandang. Kamino terperangah darah, kejantanannya berdesis seperti ular kobra mendeteksi buruannya dan nafsu birahinya sekoyong-koyong bangkit. Tila hanya tersenyum-senyum mengerlingkan bola matanya untuk menggodanya. Mas, ini kopinya, kata Tila sambil duduk merapat.
Tanpa malu ia sandarkan kepalanya di tubuh Kamino. Rambutnya bau kembang kantil. Bisik hati Kamino, tapi Kamino tidak mempedulikannya. Ia sama sekali tidak menaruh rasa curiga jika perempuan yang dipeluknya makhluk dari dunia lain. Mas, kata Tila, kata-kata itu hanya sampai di situ saja. Ia lama menatap wajah Kamino seperti minta sesuatu. Kamino paham apa keinginan Tila. Kamino memainkan kedua belah tangannya meraba bagian sensitif di tubuh Tila. Perempuan itu menggelinjang merasakan kenikmatan. Terus lakukan mas, aku membutuhkannya. Sekian lama aku merindukan suasana seperti ini. Dulu sewaktu suamiku masih hidup kami sama-sama merasakan kenikmatan syurgawi setiap berhubungan suami istri. Tapi sekarang setelah suamiku meninggal aku tidak pernah merasakannya lagi. Cerita Tila berterus terang. Kamino terus menjelajahi titik-titik birahi di tubuh Tila. Mas, puaskan aku, pinta Tila mengiba. Kamino hanya mengangguk. Nafsu birahi keduanya senat-senut sudah sampai ke ubun-ubun kepala, seperti kepundan gunung berapi tinggal menunggu waktu kapan meletus. Keduanya bergulat di atas sofa, sehelai demi sehelai pakaian Tila dipelorotinya. Begitu juga sebaliknya Tila juga melakukan hal yang sama. Keduanya kini tanpa sehelai benang pun menempel di tubuh masing-masing. Tak ada lagi kata-kata keluar dari bibir keduanya kecuali kata-kata birahi, terangan, dan rintihan kenikmatan yang saling susul menyusul. Puncaknya keduanya tertidur pulas hanyut dalam kenikmatan surgawi. Lupa segala-galanya, lupa pacar setia, lupa dosa. Sinar matahari pagi menyinari tubuh Kamino membuat pemuda itu terbangun dari tidur pulasnya. Begitu ia terjaga, betapa ia sangat terkejut melihat tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat berbaring di atas kuburan. Mengapa aku berada di sini, di tengah kuburan lagi? Bisik hatinya bertanya-tanya. Buru-buru ia memakai pakaiannya. Untung pagi itu tidak ada orang yang melihatnya. Sejenak ia duduk di atas kuburan tanpa nama sambil mengingat kejadian tadi malam. Berarti perempuan yang kusetubuhi tadi malam kuntilanak dan rumah-rumah yang berdempetan yang kulalui tadi malam rumah masa depan alias kuburan. Guman hati Kamino. Sesaat ia duduk termenung di bawah pohon beringin tua, diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Akarnya berjuntayan ke tanah. Apa di atas pohon beringin ini tempat tinggal Kuntila Puspita Dewi? Guman hatinya menduga-duga. Buru-buru Kamino meninggalkan areal perkuburan. Mendadak bulu kuduknya merinding. Mana sepeda motorku? Bisik hatinya. Kamino mencari-cari di mana sepeda motornya berada, tapi tidak ditemukan. Seingatnya tadi malam sepeda motornya diparkir di samping rumah keluarga yang pesta. Kemana lagi harus dicari sepeda motorku, sedangkan rumah keluarga yang pesta tadi malam entah di mana. Bisik hatinya. Kamino menduga sepeda motornya tadi malam diparkir di tepi jalan depan kuburan. Kebetulan ada pencuri spesialis sepeda motor yang lewat lalu dibawanya kabur. Karena sudah sering kejadian sepeda motor dibawa maling ketika diparkirkan pemiliknya yang hendak berziarah, katanya bicara sendiri. Kedua orang tuanya malam itu tidak dapat memejamkan mata. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada putranya. Bagaimana aku menceritakan peristiwa yang aku alami ini pada kedua orang tuaku dan teman-temanku?
Bisik hatinya bingung. Kalau bercerita terus terang aku akan mendapat ejekan, apalagi kalau Aisyah tahu pasti dia marah besar dan tidak akan memaafkanku. Rencana hendak memperistrikannya bisa menjadi gagal. Klik cerita misteri lainnya. Teman-teman Kamino berusaha mencari informasi keberadaannya. Kalau sampai jam 12 ia tidak pulang, kita lapor polisi, kata Parjan teman dekatnya. Jam 11 siang angkot berhenti di depan rumahnya. Itu dia pulang, panjang umurnya, teriak temannya yang duduk-duduk di teras rumahnya sambil ngobrol membicarakan dirinya. Wajah Kamino terlihat pucat pasi seperti kurang tidur. Ia diberondong pertanyaan dari ibunya. "Mengapa kau tidak pulang?" tanya ibunya. "Aku dirampok, sepedaku dilarikan perampok. Aku tidak berani pulang sendirian. Malam tadi aku tidur di pos jaga," katanya berdusta. "Ibu kan sudah bilang kalau narik ojek siang hari saja. Kau tidak pernah mau dinasihati orang tua," kata ibunya. Anisha rupanya mendengar berita Kamino tidak pulang tadi malam. Gadis itu menemuinya selepas tengah hari. "Sudah ku bilang malam hari jangan narik ojek." "Mas bandel tidak mau dinasihati," kata Aisyah ketika mereka berdua bertemu di rumah orang tua Kamino. "Ibuku juga barusan tadi berkata sepertimu," kata Kamino. "Sejak mengalami kejadian itu Kamino tidak lagi berani narik ojek malam hari. Bahkan ia menolak jika minta diantarkan penumpang lewat Pasar 8 Kecamatan Hinai. Malam hari ia sering mengalami mimpi berhubungan intim dengan Kuntilawati Puspita Dewi. Anehnya lagi merpenya menjadi menciut, tak lagi bisa ereksi." Kamino menjadi gelisah bagaimana dia bisa membahagiakan Aisyah nanti. Berbagai obat kuat seperti yang diiklankan di koran sudah Kamino coba memakainya, apakah berbentuk minyak oles, krim, pil sampai vakum pembesar, tapi hasilnya nihil. Akhirnya Kamino menemui Mbah Dukun. Kepada Mbah Dukun ia menceritakan kejadian yang menimpanya. "Lemah syahwatmu ini tidak dapat disembuhkan," kata Mbah Dukun sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Mengapa tidak dapat disembuhkan, Mbah?" tanya Kamino. "Kejantananmu sudah diambilnya. Cucu hanya bisa ereksi kalau berhubungan dengan dia, walaupun itu hanya dalam mimpi," kata Mbah Dukun menjelaskan. "Tolonglah Mbah, dia jangan lagi datang dalam mimpiku, mohon Kamino." Ia berharap kalau Kuntila Puspita Dewi ia tidak lagi menderita impoten. Mbah Dukun mengabulkan permintaannya. Kamino diberi jimat berupa kain hitam diikatkan di pinggangnya. Kalau cucu ingin menikmati hubungan suami istri dengan Kuntila Puspita Dewi, lepaskan jimat ini. Kalau tidak ingin cucu ikatkan di pinggang, kata Mbah Dukun menjelaskan kegunaan jimat yang diberikannya. Benar saja, jika Kamino memakai jimat dia tidak bermimpi berhubungan intim dengan Kuntila Puspita Dewi. Namun kadangkala keinginan nafsunya tak dapat ditahannya, ia lepaskan jimat itu. Ia dapat menikmati hubungan intim walau hanya dalam mimpi, tapi ia merasa puas. Kamino mencari dukun lain tapi hasilnya tetap sama. Sudah puluhan dukun didatanginya tapi kesembuhan yang diharapkannya tidak pernah menjadi kenyataan. Saat ini Kamino dihadapkan pada dilema, bagaimana aku harus menghadapinya. Memutuskan hubungan cinta dengan Anisha sungguh tidak mungkin. Apalagi keperawanannya sudah aku renggut, pasti ia akan minta tanggung jawab dari diriku.
Bagaimana aku ini? Apakah aku harus bunuh diri? Kalaupun harus menikah dengannya, pasti ia kecewa karena tidak dapat memuaskan nafsu birahinya. Pilihan kedua memang lebih aman. Persoalan Anisha kecewa urusannya nanti. Bisik hatinya memikirkan problema yang dihadapinya. Kamino akhirnya berketetapan hati memilih menikahi Anisha. Malam pertama seperti yang ia bayangkan, pasti Aisyah kecewa. Abang pasti sering jajan dengan PSK, tuduhnya. Jangan menuduh sembarangan, bantai Kamino. Buktinya abang kehilangan keperkasaan. Kalau abang tidak selingkuh, lalu apa yang menyebabkan keperkasaan abang hilang? Tani Anisha. Di malam pertama itu terjadi pertengkaran. Anisha sangat kecewa sekali, soalnya ia pernah merasakan kenikmatan surgawi saat berhubungan intim di luar nikah bersama Kamino. Kini setelah resmi menikah, kenikmatan surgawi itu tiba-tiba hilang. Kamino menjadi bingung apakah harus berterus terang menjelaskan pada Aisyah atau tetap berdusta. Aku harus berkata jujur pada Anisha, terserah nanti bagaimana ia menanggapinya, bisik hatinya. Akhirnya Kamino menceritakan peristiwa yang dialaminya beberapa waktu lalu. Laki-laki mata keranjang, hidung belang, makinya. Apapun kata-kata yang kau ucapkan abang terima. Abang sudah berusaha mengobatinya kemana-mana tapi tidak sembuh. Maafkan abang Syah. Mohon Kamino. Klik cerita misteri untuk membaca lainnya. Anisha hanya diam membisu. Sepanjang malam itu keduanya tidak dapat tidur. Malam kedua kejadiannya juga sama seperti malam pertama kemarin. Kamino hanya bisa memuaskan nafsu birahi Anisha melalui oral seks. Padahal Anisha menginginkan kenikmatan lebih ketika Anisha menyatakan kepada kedua orang tuanya hendak bercerai dengan Kamino. Kedua orang tuanya sangat terkejut, demikian pula kedua mertuanya. Tapi setelah dijelaskan Anisha, akhirnya kedua orang tuanya dan mertuanya dapat memahaminya. Anisha melakukan gugatan ke cerai pengadilan agama dengan alasan suaminya tidak dapat memberikan nafkah batin. Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan setelah ada surat dari dokter ahli kandungan yang menyatakan Kamino menderita impotensi sifatnya permanen. Hanya 6 bulan berstatus janda, Anisha mendapat pendamping hidup duda tanpa anak. Istri pertama suaminya meninggal dunia bersama bayi pertamanya saat melahirkan. Kini Aisyah bersama suaminya merajut hari-hari bahagia. Kebahagiaan pasangan suami istri ini menjadi sempurna ketika Aisyah mengandung anak pertama. Kini Anisha sudah dikarunia 4 orang anak mulai beranjak remaja. Berbeda dengan Kamino, dia harus menjalani hari-hari hidupnya seorang diri. Ketika ia tak sanggup lagi menahan gejolak nafsu birahinya, Kamino melepaskan jimat yang terikat di pinggangnya. Kuntila Puspita Dewi datang mimpinya. Mereka berdua menikmati hubungan suami istri. Aneh, dalam mimpi merpe Kamino berubah menjadi perkasa. Saat ia terjaga, celana dalamnya dibasahi cairan sperma. Ternyata dampak dari hubungan intim meskipun hanya di alam mimpi mendatangkan penyakit kanker prostat. Pada mulanya Kamino tidak menghiraukan penyakitnya itu, tapi kemudian ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit saat hendak buat air kecil. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Ia harus menjalani operasi pengangkatan sel-sel kanker karena penyakit kanker yang dideritanya termasuk kanker ganas. Pada operasi yang ketiga Kamino berpulang ke rahmatullah.